P.O. Valerise. Om Jason pergi untuk melakukan perjalanan bisnis di Medan, membuatku jeti sendirian di rumah. Aku sebenarnya tak ingin Om Jason pergi, tapi mau bagaimana lagi? Bukankah pekerjaannya sangat penting, sehingga tak boleh ditinggalkan? Setelah mengantar Om Jason sampai ke halaman rumah, aku kembali masuk ke rumah dengan kartu ATM di tanganku, yang diberikan Om Jason padaku sebelum pergi. Aku duduk di sofa. Mataku menatap benda tipis itu di tanganku. Jujur saja, aku tak pernah memegang kartu ATM milik suamiku itu. Biasanya dia akan memberikanku jatah jajan setiap harinya secara tunai. Tapi kali ini aku harus mengambil uang sendiri. Aku memasukkan kartu itu ke dalam softcase ponselku, agar mudah ku bawa kemanapun tanpa harus membawa dompet. Aku masuk ke kamar Om Jason, merebahkan tubuhku di atas tempat tidurnya. Aku mengubah posisiku menjadi telungkup. Aku menghirup aroma tubuh Om Jason di spray bekas tidurnya semalam. Aku sangat suka dengan aroma tubuh suamiku yang selalu wangi, hingga aku tak bisa jauh darinya. Mencium aroma tubuh suamiku membuatku merasa dia masih mendekapku seperti tadi sebelum dia pergi. Entah apakah aku bisa menjalani hari-hariku tanpa dia atau tidak. Karena selama aku menjadi istrinya, semuanya diatur olehnya. Dia juga selalu berusaha untuk selalu ada untukku. Ah, pasti berat sekali rasanya jika Om Jason tak ada. Tapi, sudahlah. Toh dia akan kembali seminggu lagi. Aku juga besok akan pergi berkemah di hutan bersama teman-teman. Aku pasti bisa melalui hari tanpa suamiku. Hai, aku Lerisa Amanina Permana. Usiaku 17 tahun. Aku masih bersekolah di bangku kelas 1 SMA. Mengapa aku masih kelas 1 SMA padahal usiaku sudah 17 tahun? Karena aku sempat menunda masuk ke SMP selama 1 tahun. Dikarenakan dulu kami tak tinggal menetap di satu tempat. Aku dan orang tuaku sering berpindah-pindah mengontrak mengikut pekerjaan ayahku yang memiliki pekerjaan sebagai sopir truk. Ayah sering membawa kami pindah dari satu kota ke kota lainnya. Hingga akhirnya kami tinggal di kota ini. Setelah ayah mendapat pekerjaan sebagai sopir taksi. Kami tinggal di sebuah kontrakan berukuran sedang. Cukup untuk kami bertiga. Disinilah aku mulai masuk sekolah SMP. Meski tertinggal 1 tahun. Tapi aku bisa mengejar keterlambatanku hingga aku dapat masuk sekolah SMA swasta dengan nilai yang bagus. Orang tuaku membuka sebuah warung makan kecil-kecilan di pinggir jalan setelah ayah mendapatkan modal dari hasil mengumpulkan gajinya sebagai sopir. Tentu saja, sisa dari membayar biaya sekolah dan juga kebutuhan sehari-hari kami. Sepulang sekolah, aku selalu membantu ibu di warungnya, sekedar mengantarkan pesanan atau membantu memasak. Aku jarang ada waktu untuk bermain dengan teman. Karena aku lebih suka membantu orang tuaku di warung sambil belajar. Kehidupan kami yang sederhana dilimpahi kebahagiaan. Meski terkadang kami kekurangan, tapi ayah tak pernah menyerah untuk berusaha mencukupi kekurangan kami. Hingga hari itu tiba, di mana hari yang berhasil menghancurkan kebahagiaan hidupku. Hari itu aku masih di sekolah, masih dalam proses belajar mengajar setelah jam istirahat. Tiba-tiba kepala sekolah memanggilku. Dia memintaku untuk segera ke rumah sakit. Katanya orang tuaku mengalami kecelakaan. Dengan perasaan campur aduk, aku diantarakan oleh kepala sekolah dengan motornya ke rumah sakit. Setelah tiba di sana, aku melihat kedua orang tuaku terkapar di atas ranjang rumah sakit dengan keadaan berdarah-darah. Segera saja aku berlari dan menghambur memeluk ayahku yang sekarat. Sedangkan ibuku, beliau sudah berpulang lebih dulu. Aku menangis histeris melihat kedua orang tuaku seperti itu. Aku memeluk jasad ibuku yang sudah hampir kaku. Aku menangis memintanya untuk bangun kembali. Tanpa orang tuaku, aku tak memiliki siapapun lagi. Aku tak punya saudara ataupun kerabat. Aku akan menjadi gadis yang hidup sebatang kara. Kulihat ayahku yang sedang diberikan pertolongan oleh dokter. Aku semakin tak tega. Tangisku tak dapat kuhentikan. Kepala sekolah menenangkanku, tapi aku tak bisa tenang. Bagaimana bisa aku tenang sedangkan orang tuaku sedang berada di antara hidup dan mati? Seorang pria menghampiri ayahku yang sekarat. Dia meraih tangan ayahku dan meminta maaf. Aku tak tahu siapa dia saat itu, karena dia begitu asing bagiku. Tolong maafkan saya, Pak. Saya tidak sengaja. Ucapnya lirih meminta maaf dengan tulus kepada ayahku. Tolong, naku. Ucap ayah terbata-bata. Kulihat tangan ayah menggenggam tangan pria itu erat. Mata bapak melotot seolah menahan sakit. Lalu,
Tangan ayah terlepas begitu saja dari tangan pria itu. Mata ayah tertutup rapat. Pria itu terkejut. Tangannya menyentuh denyut nadi ayah yang ternyata sudah tak ada. Ayahku berpulang menyusul ibu. Tidak, Aak. Jeritku histeris ketika ku tahu bahwa ayah juga pergi meninggalkanku. Aku berlari menghambur memeluk tubuh ayahku yang sudah tak bernyawa itu. Kenapa ayah tinggalkan Lisa juga? Kenapa ayah? Aku berteriak seperti orang gila. Dokter dan kepala sekolah berusaha menenangkan aku yang sangat histeris kehilangan kedua orang tuaku di hari yang sama. Hatiku sangat sakit, seolah terkoyak dan hancur berkeping-keping. Kulihat pria tadi menundukkan kepala setelah mengacak rambutnya kasar, dia seolah menyesali sesuatu. Aku terus menangisi kedua orang tuaku yang kini telah menjadi jenazah. Aku tak tahu bagaimana melanjutkan hidupku setelah mereka pergi. Hari itu juga kedua orang tuaku dimakamkan di pemakaman umum. Setelah orang tuaku dimakamkan, aku kembali ke kontrakanku dengan linangan air mata yang tak dapat dihentikan. Aku merungkuk di sudut ruangan sempit itu, menangis terseduh meratapi nasibku yang malang. Kini aku menjadi yatim piatu di usiaku yang masih belia, yang masih membutuhkan kasih sayang mereka. Tok tok tok, pintu kontrakanku diketuk seseorang dari luar. Aku tak menghiraukannya. Aku tak peduli. Aku tak ingin ada yang menemaniku. Aku ingin sendiri menangis sepuasnya. Tapi, pintu terus-menerus diketuk seseorang, hingga membuatku terpaksa harus membukanya. Aku menghapus air mataku dan membuka pintu. Kulihat seorang pria dengan setelah resmi kantoran berdiri di depanku. Tubuhnya tinggi tegap dengan dada yang bidang. Rupanya sangat tampan dengan hidung mancung dan mata bulat khas pria barat. Dia adalah pria yang ada di rumah sakit tadi. Tapi untuk apa datang kemari? Aku bahkan tak mengenalnya. Om siapa? Tanyaku pelan dengan masih terisak. Saya Jason. Saya adalah orang yang gak sengaja menyebabkan kematian kedua orang tuamu. Jawabnya dengan tatapan penuh sesal. Jetty, om yang udah bikin ayah dan ibu meninggal. Om harus dipenjara. Aku langsung melotot padanya. DSN berkata kasar. Karena dialah yang menyebabkan kedua orang tuaku tewas. Dia harus bertanggung jawab. Wait. Saya bisa bertanggung jawab dengan menjamin hidup kamu. Tapi saya minta jangan penjarakan saya. Ini hanya sebuah kecelakaan, bukan disengaja. Saya juga sudah menjelaskan dengan detail kecelakaan yang saya alami kepada polisi. Ini murni kecelakaan dan saya diminta untuk mendatangi kamu untuk meminta maaf dan meminta keputusan dari kamu. Dia seolah sangat takut. Maaf. Om pikir dengan om minta maaf bisa mengembalikan kedua orang tuaku. Om udah bikin aku jadi anak yatim piatu. Sekarang aku hidup sendiri. Aku sangat marah. Dengan air mata yang kembali bercucuran, aku tak kuasa menahan diri untuk tak marah padanya. Saya minta maaf dengan tulus. Apa yang bisa saya lakukan supaya kamu bisa memaafkan saya? Tanyanya bersungguh-sungguh. Aku cuma mau om di penjara. Gak ada yang lain. Jawab aku sengit. Kemudian aku masuk kembali ke dalam dan membanting pintu dengan keras. Aku sangat benci pria itu. Aku ingin membunuhnya jika aku bisa. Pria itu terus menggedor pintu. Tapi aku tak peduli. Aku malah melemparkan barang-barang keras ke arah pintu, hingga menimbulkan suara yang keras, membuat pria itu menyerah dan pergi. Setelah pria itu pergi, aku kembali menangis, meringkuk di sudut ruangan. Kupikir semua akan berlalu begitu saja. Tapi seminggu kemudian pria itu datang lagi. Aku juga kembali mengusirnya dengan hinaan dan cacian yang buruk padanya. Tapi dia tak pergi juga. Dia malah terus bersikuku untuk bertanggung jawab atas hidupku sebagai tanda permintaan maafnya. Dia mengunci tanganku dengan kedua tangannya saat aku hendak memukulnya, hingga aku tak bisa berbuat apa-apa. Saya siap bertanggung jawab dan membiayai hidup kamu selamanya. Asal kamu memaafkan saya. Ucapnya lagi, dengan tangannya yang masih mengunci tanganku. Apa yang om mau? Tanyaku dengan nada tinggi. Saya cuma mau menebus kesalahan saya. Saya mohon jangan membuat saya sulit. Jawabnya kembali memohon. Aku dapat melihat ketulusan di matanya. Saya bisa membiayai kamu sepenuhnya. Kamu bisa tinggal di rumah saya jika kamu mau. Tambahnya. Kalau begitu, om nikahi aku. Pintaku menantang. Matanya membulat seolah tak percaya jika aku akan memintanya menikahiku. Jangan bodoh. Kamu masih anak sekolah. Mana mungkin saya menikahi bocah SMA seperti kamu. Lagian usia saya udah tua.
Gak pantas sama kamu. Pria itu menolak keras permintaanku. Lalu, aku harus hidup sendiri. Aku gak punya siapapun. Aku kecewa dengan penolakannya. Rupanya dia tak benar-benar serius meminta maaf padaku. Saya kan sudah bilang, kamu boleh tinggal di rumah saya. Ucapnya lagi. Gak mau. Mana mungkin kita tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan. Aku tetap menolak untuk tinggal bersamanya jika tanpa ada ikatan pernikahan. Why? Tanyanya heran. Karena om laki-laki dan aku perempuan, kalau kita tinggal di rumah yang sama tanpa ikatan pernikahan itu akan jadi fitnah. Jawabku telak. Tapi kita gak akan melakukan apapun. Kita juga akan tidur di kamar yang berbeda. Kamu pikir saya pria mesum? Hah? Dia beralasan. Ya udah kalau om gak mau, jangan harap bisa mendapatkan maaf dariku. Pergi sana. Siap-siap aja di penjara. Aku mengusir dia dan menggancamnya. Melepaskan tanganku darinya yang sudah terasa sakte. Dia kembali meraih tanganku. Kali ini dia bersikap lebih lembut. Oke, saya akan nikahi kamu. Tapi jangan tuntut saya, oke? Dia tampaknya benar-benar takut jika masuk bui. Oke, pergi sana. Jawabku singkat. Aku kembali mengusirnya. Ayo ikut saya. Kamu tinggal di rumah saya hari ini juga. Dia kembali menarik tanganku dan membawaku masuk ke dalam mobilnya. Tapi kita belum menikah. Aku jadi geram. Kita akan menikah nanti malam di rumah saya. Jawabnya, tanpa basa-basi lagi. Dia melajukan mobilnya menuju ke rumahnya. Aku hanya bisa pasrah. Mungkin memang ini takdirku. Saat tiba di rumahnya yang besar, aku sangat terkejut. Karena dia pria yang kaya raya, rumahnya berlantai 2 dengan desain yang elegan. Di rumahnya tak ada siapapun. Tak ada pembantu atau sopir. Dia hidup sendiri. Dia membawaku masuk ke dalam rumah megahnya, menunjukkan kamar untukku dan mengizinkanku untuk beristirahat. Malamnya, dia benar-benar menikahiku secara sah. Aku telah menjadi istrinya baik di mata hukum ataupun agama. Malam pertama kami lalui dengan kesibukan masing-masing di kamar kami. Aku juga belum mengerti apapun tentang berumah tangga. Aku meminta dia menikahiku hanya karena aku harus tinggal di rumahnya. Aku tak mungkin tinggal bersama pria yang bukan suamiku. Terlebih lagi, aku tak punya sanak saudara yang bisa menampungku. Jadi mau tak mau aku harus menerima tawarannya untuk tinggal bersama. Itulah sepenggal kisah perjalanan hidupku. Bagaimana awalnya aku bisa menikah di usiaku yang masih belia dan statusku yang masih pelajar SMA. Aku dan Om Jason telah hidup bersama selama hampir 3 bulan. Dia selalu memperlakukan aku dengan baik sejak awal menikah, meski terkadang dia galak. Tapi dia pria yang sangat baik terhadap wanita. Aku merasa nyaman bersamanya, hingga aku dapat melupakan kenangan pahit tentang kematian kedua orang tuaku akibat Om Jason. Aku tak tahu seperti apa hubungan kami saat ini. Tapi kurasa hubungan kami sudah seperti suami istri pada umumnya. Dia mana kami saling mencintai satu sama lain. Hanya saja, aku dan dia belum pernah melakukan hubungan badan. Karena Om Jason sangat menahan diri untuk tak melakukannya padaku walau aku mengatakan aku telah siap. Dia bilang dia tak mau merusak masa depanku. Aku cukup bangga padanya karena dia benar-benar menjaga nafsunya agar tak menjamahku lebih dari sekedar memeluk dan mencium. P.O. Valerie